Jalanan ke CGP di SDN Alas Sumur 1, Ibu Wahyu Oktavia. Ini sudah ada pelanggannya. Kita belok ke kiri. Jalur wisata ya. Jalannya lumayan. Sekolahnya di depan. Sumur 1. Wih, bangunannya sudah runtuh. Nah, ini tinggal nggak dipakai. Jadi yang rusak 4 lokal. Akhirnya yang bisa terpakai 3. Hanya gabung-gabung, termasuk di luar ini. Kalau di luar kondisinya, kalau hujan tidak mungkin ini sudah. Satu kelasnya di parkiran. Coba tadi lihat. Muridnya 160, 62. Oh, ini aslinya parkiran. Ini parkiran dimodifikasi jadi kelas. Modifikasi jadi kelas. Nah, belakangnya toilet. Oh, depannya toilet ini. Parkirannya juga bolong. Ya, Bu Wahyu yang semangat ya dengan keterbatasan. Mudah-mudahan segera turun bantuannya. Luar biasa. Amal, Diana Balkis, Evan, Fatul Barin, kita nak Ilmaya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik susah. Tapi gak stres tugas-tugas ya? Ya dijalani Bapak, dijalani. Sedikit stres gak apa-apa ya. Sebelum kita ke pendampingan ke-1 untuk angkatan 7 ya Bu ya. Sebelumnya saya akan sampaikan fokus pendampingan kita. Yang pertama itu tindak lanjut itu lokal orientasi itu yang kemarin itu. Terus yang kedua itu pembelajaran daring yang sudah dilakukan yang hampir 1 bulan. 2 minggu ya, 2 minggu. Ya, yang ketiga ini desain kerangka portofolio. Risetnya Itu selesai. Sudah ya? Sudah ada ya? Ada, Ya. ada tapi belum 100%. Gak apa-apa, iya. Gak apa-apa, nanti kita belajar aja, bareng-bareng aja belajar. Tuh, jadi paham ya? Ada 3 yang luar ya. Ada 3 yang fokus kita diskusikan pada hari ini. Jadi tindak lanjut lokal karya orientasi, terus pembelajaran daring yang kemarin itu, yang ketiga adalah kerangka portofolio. Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Masih belum Bapak? Cukup ya, belum ya? Belum ada masih. Nah, sebelumnya saya terima kasih ke Bu Wahyu sudah melaksanakan pembelajaran daring ya aktif ya, tak lihat aktif tuh. Berusaha sebenarnya Pak. Berusaha aktif. Berusaha aktif Bapak. Gak apa-apa belajar. Karena yang saya lihat di kelompok kita yang 250B itu yang resen itu 80% kelas kita. Iya saya juga. Wah. Gak apa-apa, jadi itu nanti ya kayak yang kemarin saya sebut itu angkat tangan dulu dah, idenya nanti setelah dipanggil. Nah, langsung aja ke intinya ya. Intinya kemarin yang lokal karya orientasi itu kan Bu Wahyu ini kan menyampaikan kekhawatiran. Masih ingat gak? Kekhawatirannya kemarin itu apa? Kekhawatiran. Melaksanakan pembelajaran daring. Terkendala masalah waktu, kesehatan, aku tidak bisa waktu, kesehatan, tapi tidak bisa itu terbentur dengan tugas-tugas yang ada, tidak bisa melaksanakan. Gitu ya. Terus setelah menjalani ternyata gimana? Ternyata bisa dengan cara memanajemen waktu seperti yang Bapak Rudi bilang itu. Manajemen ya. Iya. Kalau kesehatan nih, kesehatan apa yang dilakukan? Kayaknya tugasnya on time terus itu lah. Iya itu Pak, manajemen waktu Bapak. Kadang Manajemen kalau waktu ya? waktunya tidurnya dikurangi, santainya dikurangi Bapak. Begitu. Ini kalau santainya kurangi stres nanti. Ada tapi dikurangi Pak. Ada. Jadi jam istirahatnya ditambah gitu ya. Jam istirahat ditambah gitu ya. Ditambah atau dikurangi? Kalau saya itu biasanya vitamin. Jadi macam-macam trik orang untuk menjaga kesehatan, mengatur waktu itu macam-macam. Jadi Itu madunya sudah habis itu. sudah madunya sudah habis ya. Selama ini ya, hampir 2 minggu ya. Iya. Harapan apa yang sudah didapat? Ya bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak ini lancar Bapak, ya kesehatannya sehat, terus waktunya tepat waktu mengerjakan tugas gitu Bapak. Itu ya. Keluarga juga lancar, aman, jadi tidak ada dari
menghambat. Kalau ke anak didik harapannya apa? Kalau untuk anak Setelah itu dari setelah masuk ke filosofi KHD, harapan yang sudah didapat apa? saya bisa menerapkan paling tidak apa yang saya pelajari, saya pahami, saya bisa terapkan ke anak-anak. Misalnya berpihak kepada murid, selalu membersamai murid, menerapkan trilogi pendidikan KHD, Bapak. Bisa dianukan nggak realnya Bu, berpihak pada murid itu contoh, bisa kasih contoh? Menerapkan trilogi pendidikan itu, Bapak. Misalnya cara berpenampilan gitu, terus menyelipkan permainan dalam pembelajaran, membuat yel-yel, membuat anak itu senang, minat dan hobinya apa kita turuti, Bapak, seperti itu. Intinya berpihak kepada murid, anak-anak merasa senang dalam pembelajaran dan juga merasa memiliki guru ini sebagai pendampingnya atau membersamainya, seperti itu, Bapak. Merasa memiliki ikatan emosionalnya itu ada. Gitu ya. Kalau dirinci lagi, detail lagi Bu, yang sudah dilakukan itu apa? Detail. Contoh sederhana aja. Biasanya saya itu sudah awal, Bapak, saya sudah melaksanakan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Ya. Yang kedua, sebelum masuk pembelajaran, saya melakukan yel-yel, Bapak. Yel-yel untuk membangun semangat di tengah-tengah mereka. Mendorong kolaborasi juga dengan penugasan berkelompok. Lalu membiasakan anak bercerita, Bapak, literasi bercerita. Iya. Dengan bermain dulu nanti yang tidak yang kalah ataupun yang itu nanti ke depan untuk bercerita pengalamannya. Sudah banyak yang dilakukan ya. Biasanya Ini dilakukan sebelumnya apa pada saat ini? Sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan kelas? belum, Bapak. Oh, belum ya? Terus terang aja belum, Bapak. Ya nggak apa-apa, kita Iya. terus terang aja, yang ditutupi nggak masalah. Jadi telat sebenarnya kan biasanya awal. Tapi kesepakatan kelas sudah pernah ini ya, sudah dipraktekkan ya? Sudah. Dia sudah ya? Sudah, Bapak. Bagus, sudah, berarti udah mulai masuk ya. Pemikiran filosofi KHD sudah masuk. Terus responnya peserta didik itu ya apa Bu? Dengan melakukan pembelajaran kayak gitu, responnya gimana siswa? Bersemangat, Bapak. Semangat, Bapak. Terus yang awalnya tegang, sebelumnya tegang itu jadi seperti yang suasananya itu nyaman gitu, sama saya juga lebih dekat. Lebih dekat ya? Iya. Jadi tadi sudah banyak yang hal-hal baik kesepakatan kelas. Yang kalau lihat yang dia kolaborasi bercerita ini ya, ini baru ya, baru atau memang sudah sering? Ya, baru ya. Terima kasih sudah apa ya namanya, kalau saya sebut itu sudah memperlakukan siswa sesuai kodratnya. Jadi kodratnya kalau sekolah dasar itu kan sebenarnya kan masih tahapan bermain. Itu ya Bu ya. Jadi bermain dan itu dilakukan Bu Wahyu. Dilakukan sama Bu Wahyu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini. Ke kerangka portofolio. Ya. Coba diterangkan Google Set ya ini. Ini nah betul. Ini sudah jelas, ini sudah benar. Iya. Portofolio Wahyu Oktavia. Iya, Bapak.
lalu ke bawah. Arahnya acunya ke ini ya, ke buku panduan ini ya. Iya, Iya Bapak. betul ya. Iya. Nah, ini sudah dia ada profil, Iya. ada artefak aksi nyata, publikasi, sertifikasi. Ya sudah betul. Terus saya pengen lihat isinya, ada isinya nggak? Isinya belum Bapak. Ini Coba profilnya ke bawah. Ya, Bapak. profil ke bawah. Asli nyata yang modul 1.1 kan sudah. Sebentar. Agak lemot. Soalnya pakai wifi kalau Bapak. Wah. Nah ini Bapak, saya masukkan ke sini nih. Oh enggak kelihatan. Oh itu diganti-ganti warna aja. Ya itu modul 1.1 ya. Iya. Oh di mana ya Bapak? Di sini ya. Pak? Ya. Ya ini modul 1.1. Ini masuk di mana nih? Coba lihat di atas. Masuk di mana? Artefak aksi Ya, nyata betul ini. di awalnya ini. Modul 1.1 ya sebetulnya. Nanti kan ada modul 1.2, ada modul 1.3. Ya, Ya, ini 2-nya nih masih belum yang Iya nggak apa-apa. hasilnya. Ini kan proses, nggak apa-apa. Iya. Masih belum di itu. Kalau saya lihat kerangkanya sudah bagus, kayaknya sesuai Iya, panduannya. iya sesuai panduan Bapak. Cuman saya tanya ini Bapak, Iya. di sini ini kan ada jurnal 1 ini diisi apa? Tapi di sana kan di panduannya katanya Ada jurnal. refleksi, iya jurnal refleksi. Jurnal Refleksi itu. ya refleksi itu. Refleksinya itu dimasukkan. Refleksi maksudnya kisah nyatanya itu kan ada refleksinya. Iya. Publikasi juga ada isinya nggak? Belum. Nggak ada. Belum ya? Belum Bapak. Sertifikasi sudah nih. Dari Nah itu boleh ditambahin. Jadi di buku panduan itu kan standar. Boleh nggak lebih standar? Boleh. Boleh lebih standar. Jadi tambahin lagi. Sudah rapi nih, sudah. Kalau menurut saya sudah rapi. Kalau Bu Wahyu pingin mempercantik nggak masalah. Kan kalau yang di itu ya profil. Iya, Mana ini tadi? profil ini Bapak. Di profil itu kan wajahnya. Iya. Nah, ini nggak apa-apa ditambahin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Sudah rapi nih, menurut saya sudah rapi ini kalau saya sih. Iya. Hebat nih, ngerjakan berapa hari? Iya, ngurangi istirahat Bapak. Boleh saya jujur tanya ya? Iya. Sudah sering bikin gini apa belum? Belum sama sekali Bapak. Berarti Sama sekali. di guru penggerak ini ya bikin? Iya. Baru guru penggerak ini saya kenal sama Canva, kenal sama portofolio. Aduh. Nggak bisa saya Pak. Cuma ngetik saya bisa. Berarti ada manfaatnya ya? Iya, alhamdulillah. Syukuran. Jadi nanti diharapkan kalau sudah ahli bisa digesek ke teman sejawat. Iya. Ini teman saya sudah mulai tanya-tanya, Pak. Tanya-tanya ini Karena apa? jangan sampai masih jadul pikirannya, masih pemikirannya itu. Ada yang saya seneng pakai PowerPoint. Enak ini PowerPoint, berarti itu masuk ke zona nyaman. Kadang kita harus lompat ke zona nyaman. Ya kayak gini nih kita ngurangin tidur, ngurangin ini. Tapi kalau sudah ini luar biasa pokoknya. Sudah cukup. Ada yang perlu yang jurnal tadi ya. Jurnal itu berarti yang itu aja, yang refleksi itu ya, masuk ya. aja. Iya. Nah, Mau ditambahin juga bisa. nanti ya. Ya boleh. Dilihat-lihat lagi di buku panduan tuh. Iya. Gak pakai draft bisa Bapak. Pakai drive ya, Iya, pakai pakai drive drive bisa, terus pakai ini bisa. Iya. Nanti kirim ke saya dah linknya. Nanti saya lihat malam-malam. Iya. Sudah bagus, luar biasa. Kalau saya sebut itu sudah untuk yang Ini Bapak, linknya ini ya Bapak. Jangan. linknya ini copy link, mana copy linknya? yang di buat drive. ini. Ya, Iya. betul di situ. Oh, ini. Ya itu. Ya itu di copy sudah boleh buka semua ya. Ini. Di publik sudah ya. Oh. Kirim ke WA saya dah. Caranya boleh buka semua. Coba dikirim saya dulu. Bisa dibuka nggak? Oh, iya.
Pak. Nanti saya buka. Kalau nggak bisa di setting nanti. Ada di settingan. Dikirim dulu nggak apa-apa. Ya ini saya lihat dari YouTube yang sampean ngirim di grup itu Bapak. Iya bagus punya itu. Iya Pak. Ini termasuk yang rapi menurut saya. Terima kasih Pak. Termasuk yang rapi. Ini dari Lokakarya Foto itu saya itu dibuat sketsa. Nah ini kalau dilihat di HP kan gini. Oh iya Bapak. Nah ini kan yang penting itu intinya kan saya itu gampang nyari. Misalnya saya cari aksi nyata kan tinggal cari gini. Nah ini cari. Nah ini kan ketemu nih aksi nyata. Nah ini publikasi tinggal cari aja. Intinya itu gampang dicari. Jadi misalnya saya penonton itu kan pengen yang simple mudah gitu. Ini kan bisa nih cari ini. Nah, sudah bagus ini, sudah luar biasa kalau saya untuk pemula, bukan pemula lagi nih. Ini masih pemula. Ini kayaknya bukan pemula ini udah masuk ini, tinggal dilatih aja kompetensinya ya. Iya. Yang kayak Pak Markus itu loh, Pak Markus Hernoko itu, ya itu kan. Yang mengibaratkan Valentino Rossi itu. Iya, iya. Kalau Valentino Rossi itu kalau balapan itu ngerem itu pakai pemikiran cepat apa lambat? Menurut Pak? Pemikiran cepat dengan lambat. Lambat yang dilatih menjadi cepat. Iya betul. Jadi gitu ya. Jadi Rossi itu kalau ngerem itu pakai pemikiran lambat. Tapi bisa bergerak cepat dengan pemikiran lambat karena dilatih. Iya. Tapi kalau saya pakai pemikiran cepat karena nggak dilatih. Itu bedanya itu. Sama dengan ini. Ini kalau sering dilatih nanti hasilnya akan beda. Karena nanti kita akan berpikir lambat. Tapi dengan cepat gitu. Iya, iya. Paham maksudnya? Iya, iya, Bapak. Jadi berpikir lambat tapi dengan cepat gitu. Iya. Kenapa bisa cepat? Karena dilatih. Karena dilatih. Iya, Bapak. Yang Pak Markus itu luar biasa, itu contoh yang luar biasa. Iya. Jadi kalau saya ya berpikir cepat itu takut nabrak ya. Tapi kalau Rossi enggak. Kalau pembalap itu enggak. Dia berpikir lambat dengan cepat gitu. Bedanya itu. Iya. Bukan respect itu, karena sudah berpikir. Iya. Ya kita lanjut ke ini Bu ya, ke peta posisi diri, kompetensinya Bu Wahyu. Nanti takut lagi saya ngomong Bu Wahyu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, kompetensi apa yang sudah baik? Kompetensi apa yang sudah baik? Potensi yang sudah baik. Iya, yang sudah baik. Mungkin ya saat itu Pak mengajarkan anak. Ya. Bersosialisasi. Visualisasi, Ya. mengajar. Visualisasi apa lagi? Mengajar ini mah bisa dispesifik ya. Maksudnya baik dalam bidang apa? Mungkin saya tuh kreatif dalam membuat media. Kreatif. Ya, dalam membuat media pembelajaran. Iya. Apa lagi? Saya kalau menyebutkan kompetensi diri itu Gak apa-apa Bu. apa? Bukan berarti sombong gitu ya. Apa lagi ya Pak? Kan saya pernah ngomong cerita tuh ya, Ridwan Kamil itu sampai 3 kali tidak bisa lolos ngelamar pekerjaan di Amerika Serikat tuh. Karena ya ditanya itu apa nih istimewanya Bapak? Ya istimewa saya itu. Jadi jawabannya standar.
Tapi setelah dijawab, oh, istimewanya saya kalau bidang IT saya bukannya guru, saya gurunya guru gitu. Itu sampai ke 3 kali baru bisa masuk, bisa dapat ini pekerjaan. Jadi ditonjolkan kemampuan itu, bukan sombong sih sebenarnya. Jadi dia ngomong gitu, Ritma kami yang sekarang gubernur Jawa. Saya bukannya guru Pak, saya ini gurunya guru IT. Kurang ya apa? Jadi nggak apa-apa. Cerita sejujurnya nggak apa. Bukan hati yang sombong. Jadi kreatif itu untuk diri luar, iya ya. Mengajar ya. Untuk ke siswa apa kira-kira Bu? Potensinya untuk yang ke siswa. Ya mungkin itu Pak, mungkin bisa juga kompetensi berkolaborasi, pendorong kolaborasi. Berkolaborasi. Iya. Artinya mengajak berkolaborasi gitu kan ya. Karena sesuai dengan pemikiran KHD itu ya fokus ke siswa. Kalau saya boleh nggak ya, kalau kita intinya ini anak itu seneng itu sekolah, anak suka sekolah, terus ya sama guru dekat. Jadi kalau sudah seneng suka, nanti kodrat anak atau minat atau bakat anak keluar. Intinya itu. Cuman itu kalau saya pikir di pendidikan KHD, jangan sampai kita musuhin siswa, karena kan misalnya faktor E itu jauh bahaya. Sudah bagus, sudah baik, sudah ada aksi nyata. Saya kepengen tahu kira-kira ide baru ada nggak untuk 1 bulan ke depan? Sebenarnya saya tuh punya ide, tapi masih belum saya ucapkan sama kepala sekolah atau belum izin. Ya. Ini mengadakan literasi membaca, bukan literasi membaca 15 menit. Ya. Gerakan membaca 15 menit seperti itu. Awal masuk setelah senam itu sambil menunggu bapak dan ibu guru ini sudah disiapkan pojok baca, lalu anak-anak dengan bakat dan minatnya mau baca buku apa saja di sana sudah disiapkan untuk membaca. Ini sebelumnya sudah ada belum? Dulu sebelum saya tugas di sini saya sudah menerapkan cuma ke geram 10 menit di SD saya. Apa itu geram? Gerakan membaca 10 menit. Belajar membaca. Iya. Di SD ini apa? Di Sukodono. Oh, di Sukodono. Ini yang mau diterapkan di SD Sumur ini ya. Kalau sudah ada ide, actionnya apa Bu? Saya tanya. Terus menyediakan pojok baca terlebih dahulu di setiap kelas, lalu memancing anak-anak tuh mungkin dengan hadiah awal-awal untuk membiasakan. Nanti lama-lama bisa dilepas, Bapak tidak usah pakai hadiah dulu, saya seperti itu. Berarti tempat dulu ya. Nah ini terus kalau hadiah itu yang penting kan tempat dulu. Tempat dulu ada tempat mereka untuk ini ya, pojok baca. Kalau bulan depan bisa nggak? Ada. Bisa, mungkin tidak. Kan tidak harus, maksudnya tempatnya itu tidak harus saya sebutnya, tidak harus mewah gitu. Mungkin ada cuman banner,
atau kalau memungkinkan ya tempat duduk, kalau memungkinkan ya karpet. Tidak harus mewah, tidak harus keluar biaya yang fantastis, tidak harus. Bisa di depan, kan cuma gitu ya, banner, terus tempat baca, sudah selesai. Bukunya ya ada perpustakaan kan sini. Tapi ya tidak seperti Bukunya itu nggak harus ini. buku pelajaran. Iya, tidak harus buku pelajaran. Buku yang menyenangkan boleh. Misalnya contoh anak, misalnya seneng komik, gak apa-apa sih kalau saya. Seneng komik, kasih komik aja. Iya, tapi komiknya yang mendidik. Kan kalau anak lihat baru itu biasanya mereka tertarik. Kalau saya sih, tapi nggak tahu idenya Bu Wahyu nanti gimana. Maksud saya bulan depan saya bisa lihat, bisa nggak? Ya nanti saya Pak, saya siapkan dulu. Itu kalau prosesnya mungkin bisa, kalau sudah jadinya itu mungkin anak-anak kalau sudah terbiasanya mungkin nggak apa-apa, yang penting sudah ada action. Iya. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak saya lihat hasilnya bulan depan? Literasi apa ini? Membaca 15 menit. Ini gerakan. Secara nanti kalau ini yang geram, ini untuk yang sekolah sebelumnya. Sekarang di sini apa kan gitu, saya nggak ngerti. Yang tahu kan, yang tahu kearifan lokal kan Bu Wahyu. Ya sudah, saya cuma ngikutin aja. Misalnya nanti 1 bulan kalau siap ya. Ya harus siap. Iya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Nggak harus, maksudnya saya nggak harus minta mewah gitu. Yang penting sudah action, sudah pernah melakukan. Biarpun itu misalnya yang baca cuman atau 1, 2, 3 anak itu nggak masalah saya. Tapi kan sudah action, sudah dilakukan, dan itu nyata. Dan itu bagus sekali kalau saya dukung. Kalau saya jadi kepala sekolah. harus siapkan komik gitu. Tidak, makanya tidak harus mewah. Misalnya pinjam dulu, kan gitu gak masalah kan? Pinjam dulu atau punya tetangga atau di tokang luwak itu nggak masalah kalau saya sih. Yang penting kan masih bagus, masih layak dibaca. Biarpun itu model yang kuno itu nggak masalah saya rasa. Yang penting kan actionnya sudah dijalani. Ini Ya. satu kelas apa semua? Satu kelas aja sih kemarin. Nggak apa-apa, satu kelas itu nggak apa-apa. Bisa ya? Sama bisa. Bisa ya? Harus bisa. Sedikit saya paksa ya. Biar. Ini sudah ada ide baru. Iya. Ide barunya cukup bagus, literasi membaca. Memang ini anak kita memang susah ya. Kalau lihat HP nggak susah ya kan? Tapi dengan itu Bapak, literasi bercerita juga membudayakan anak bercerita itu juga termasuk. Itu kan sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Nah ini kan belum. Yang saya tanya kan yang ide yang baru. Iya Bapak. Ya, itu ya baru ya. Bisa ya Bu Wahyu ya. Bisa. Ini sudah tak catat nih. Oh iya. Ya bulan depan tak tagih. Bulan depan tak tagih. Bulan depan kita. Iya. Sudah dicatat nih. Tak kasih tanggapan. Sudah 1, 2. Buat tambahin lagi. Nah, saya ya cukup ya kita diskusi sudah tadi portofolio pembelajaran daring. Cuma masukan buat saya aja. Bisa nggak ngasih masukan buat saya? Apa ya Pak masukannya ya Pak? Ya apa? Yang jelek juga apa? Masukannya apa? Masukannya Yang baik perasaan atau saja deh Pak, oh, perasaan. perasaan saya selama Selama pendampingan kita, ya. individu sama Bapak. Ya.
Boleh. Awalnya tegang, Iya. takut menjalaninya itu mendapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ternyata ya santai Bapak menyampaikannya, sehingga suasananya itu tidak setegang yang saya bayangkan. Terima kasih Pak. Kalau saya komunikasi ya apa kurang dimengerti atau gimana? Kalau komunikasi Menyampaikan saya pertanyaan atau menyampaikan pendapat saya. cara penyampaian materi atau penjelasan Bapak menurut saya sudah jelas, bahasanya juga cukup mudah dimengerti. Iya, ini jujur ya. Iya Bapak. Jadi terima kasih sudah kita hampir 3 jam ya. Tidak kerasa hampir 3 jam sudah berdiskusi, sudah dapat ilmu baru. Ya saya dapat ilmu baru, Bu Wahyu juga dapat ilmu baru. Jadi sama-sama happy ya. Jadi biasa aja, santai aja. Ini tak lihat, saya juga lihat di jurnal pendampingan saya, Bu Wahyu juga aktif, ikut pembelajaran daringnya juga tidak kena absen, karena saya terus kontrol. Sampean selalu memberi masukan Pak ya, memberi masukan dan dorongan. Selalu mendorong ya. Iya. Ya udah cukup, terima kasih dah ya. Sudah kita berbagi.